mengajar ini adalah kesempatan untuk kita berbagi hal-hal yang kita punya. Itu saya juga memberikan rasa semangat dan rasa sadar akan betapa pentingnya pendidikan. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Ujar Podcast, menginspirasi, menjalin relasi dengan edukasi. Nah, di Ujar Podcast kali ini tuh sedikit berbeda ya teman-teman dari Ujar Podcast sebelumnya, di mana Ujar Podcast sebelumnya itu kita real life ya, bertemu secara real life, tapi untuk Ujar Podcast yang kedua ini kita hanya bisa bertemu melalui virtual Zoom. Nah, tentunya di Ujar Podcast yang kedua ini aku nggak sendirian, tapi aku udah ditemani oleh dua kakak-kakak cantik yang pastinya akan sangat menginspirasi pada Ujar Podcast yang kedua ini. Yang pertama ada Kak Ocha. Halo Kak Ocha. Hai Ozi. Nah, Halo. gimana nih kabarnya Kak Ocha? Sehat atau gimana? Alhamdulillah luar biasa, baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk bintang tamu kita yang kedua ada Kak Vivi. Halo Kak Vivi. Halo Kak Oji. Wah, gimana nih kabarnya Kak Vivi? Ya, alhamdulillah baik. Kak Oji gimana? Alhamdulillah baik juga. Kesibukannya apa nih Kak Vivi sama Kak Ocha? Mungkin Kak Ocha dulu nih, kesibukannya apa di era pandemi saat ini? Alhamdulillah kalau saya sih baru kelar S2 ya. Oh, Kan alhamdulillah. panjang ya prosesnya S2. Udah harus nih, sidang, jurnal, terus cek plagiasi. Alhamdulillah baru kelar. Terus kalau di rumah mah ngeblok aja. Iya. Selamat ya Kak Ocha atas gelar barunya. Amin, alhamdulillah, makasih. Untuk kamu sendiri apa nih kesibukannya di era pandemi tadi? Kalau saya sendiri ya, saya masih aktif kuliah ya, walaupun kuliahnya online. Terus juga saya sekarang itu sedang mengikuti kegiatan kampus mengajar yang dipelopori oleh Kementerian Pendidikan itu. Iya. Wah, bagus banget nih ya. Berarti sibuk banget ya Kak Vivi ternyata ya. Selain ikut ujar, juga ikut kampus mengajar. Wah. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh nih ya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, mungkin teman-teman viewers YouTube kita masih belum kenal nih mungkin sama Kak Ocha sama Kak Vivi. Mungkin bisa kenalan dulu, mulai dari Kak Ocha dulu. Boleh kenalan, silakan Kak. Iya, selamat pagi teman-teman Ujar Podcast gitu ya. Ya, saya Rosa Dayani, teman-teman bisa panggil saya Mbak Rosa atau Kak Ros. Saya dulu di UNED mengajar juga, Sobat Pengajar Angkatan 3. Dulu saya penempatan di SDN Bintoro 5. Oh, Bintoro 5. Oke, salam kenal Kak Ocha. Nah, ini dari ternyata Kak Ocha ini juga salah satu demisioner dari Ujar. Dan itu pernah menjadi direktur ya Kak ya, benar ya? Ya, alhamdulillah. Ya, salah satu direktur cewek di Ujar nih. Masih belum satu-satunya masih ya. Satu-satunya ya. Oke, mantap. Selanjutnya mungkin Kak Vivi boleh perkenalan dulu. Iya, kenalin ya teman-teman podcast Ujar. Saya di sini aslinya malu sekali ya, cuman ya iya enggak apa-apa. Ya kenalin, kalau saya sendiri ini masih bisa dibilang masih baru banget kalau dibandingkan sama pengalaman Mbak Ocha yang udah lama di UKM Ujar. Jadi kalau saya sendiri dari SP9. Nah, saya dulu itu ditempatkan di SD Kelungkung. Ya, halo Kak Vivi. Wah, ini Kak Vivi ini merupakan salah satu anggota aktif ya Kak sekarang, jadi masih aktif di pengurus dan juga sekarang apakah jadi wali SP juga nih Kak? Iya Kak, saya juga jadi kakak SP. Kakak SP, oke. Mantap sekali. Nah, ini kalau misalkan kita berbicara tentang UKM UNED mengajar nih ya, pasti kan ruang lingkupnya kita akan berbicara tentang mengabdi, mengajar, dan lain-lain. Nah, kalau berbicara tentang mengajar sendiri, pertama kali ini sedikit cerita ya, kalau saya itu dulu waktu pertama kali ikut ujian itu malu nih, bisa nggak ya public speaking saya untuk menyampaikan materi ke anak-anak, ke adik-adiknya, bisa sampai nggak ya apa yang saya bawakan bisa
menginspirasi nggak ya ke adik-adiknya. Nah, tapi waktu saya udah terjun ke Ujar, kemudian bertemu langsung sama adik-adiknya, akhirnya public speaking saya sudah terlatih gitu ya. Kalau bisa dibilang, eh, cara mengajar saya ke adik-adiknya sudah bisa 50% lah terlatih dengan baik gitu kan. Kalau mengajar sendiri, kalau dari saya sih mengajar sendiri itu adalah sebuah kreativitas. Benar nggak sih? Setuju nggak sih kalau mengajar itu sebuah kreativitas? Jadi bagaimana cara kita itu bisa memberikan, menyampaikan materi ke adik-adiknya itu bisa adik-adiknya itu bisa paham dengan kreativitas kita. Nah, berbicara soal mengajar nih, mungkin apa sih mengajar itu menurut Kak Ocha dan Kak Vivi? Mungkin bisa dari Kak Vivi dulu. Apa sih mengajar itu menurut Kak Vivi? Ya, saya setuju sih ya. Apa kalau mengajar tuh sebagai dari kreativitas kita. Tapi kalau untuk saya sendiri ya, kalau ditanya mengajar itu apa, menurut saya mengajar itu ya memberikan pelajaran. Jadi di mana kita itu khususnya tenaga pendidik itu bisa memberikan pelajaran atau latihan yang kita ajarkan atau sampaikan kepada peserta didik. Tapi yang lebih saya pahami untuk saya sendiri, jadi tidak hanya mengenai pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, tapi juga tentang di mana kita bisa memberikan pelajaran terkait tentang nilai-nilai hikmah yang akan kita berikan kepada siswa. Jadi ya kalau menurut saya sendiri mengajar itu proses di mana kita memberikan pelajaran kepada siswa dan mereka ini bisa memahami dengan baik tentang apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan kepada anak-anak itu. Ya, Oke, mungkin mantap. itu. Berarti untuk selama ini Kak Vivi udah mengajar apa aja sih ke adik-adiknya kalau boleh tahu? Apa yang udah Kak Vivi ajarkan ke adik-adiknya selain proses materi? Selain materi apa sih yang Kak Vivi berikan? Kan kalau melihat pengalaman saya selama hampir bisa 2 bulan ini di kampus mengajar ini, saya itu mengajar di salah satu sekolah terpelosok yang ada di kecamatan yang ada di Desa Kelungkung. Nah, selain dari mata pelajaran atau pengetahuan yang saya berikan kepada anak-anak itu, saya juga memberikan rasa semangat dan rasa sadar akan betapa pentingnya pendidikan yang harus kita miliki sebagai generasi kita. Jadi di sana itu yaitu masih saya rasa kurangnya rasa semangat. Jadi saya tidak hanya memberikan tentang pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA atau yang lain, tapi di sana saya juga memberikan rasa semangat yang tinggi dan juga kemauan untuk selalu mau belajar. Wah, mantap sekali ya. Jadi selain memberikan materi, ternyata Kak Vivi juga memberikan motivasi untuk adik-adiknya itu untuk bisa semangat untuk belajar. Wah, keren banget nih, bisa dicontoh nih buat teman-teman yang lain. Jadi selain kita bisa memberikan materi, tapi memberikan motivasi itu juga menjadi nilai penting ya untuk pendidikan di Indonesia. Oke, mungkin dari Kak Ocha nih. Nah, ini kan Kak Ocha juga alumni dari UNES Mengajar. Mungkin Kak Ocha punya definisi tersendiri tentang mengajar. Mengajar itu apa sih menurut Kak Ocha? Silakan Kak Ocha. Mengajar itu memiliki banyak makna ya. Seperti yang Mas Haji bilang, seperti mengasah kreativitas kita sebagai manusia untuk merangsang tumbuhnya kreativitas orang-orang yang belum banyak ilmu nih, seperti adik-adik kita. Jadi apalagi dalam keadaan net mengajar yang ngajarnya itu di pelosok gitu ya, yang anak-anaknya terbatas medianya juga, nggak banyak hal yang mereka tahu dan banyak masalah lainnya. Dan di situ ketika kita turun langsung, kita dituntut untuk berpikir kreatif nih. Wah, adik-adiknya diapain ya biar mau menerima perhatian kita. Wah, adik-adiknya diapain ya biar bisa ngerti apa yang kita ajarkan kayak gitu-gitu. Dan kemudian juga mengajar juga bisa bermakna, kalau saya sendiri sih, kesempatan mengajar adalah kesempatan bagi saya untuk memberikan hal-hal yang saya punya. Banyak sih yang kita punya ya, seperti waktu, ilmu, semangat, uang. Tapi kalau dulu kan anak kuliah tuh gak punya uang ya zaman segitu ya. Jadi waktu itu yang saya berikan ya cuma waktu
ilmu fisik ya sama semangat. Waktu saya rela lah ke sana tiap Sabtu, kadang Minggu juga. Kemudian tenaga ada kan, berangkat ke sana kan jauh ya 30 menit. Belum medannya kayak gitu, separah itu. Belum ngadepin anak-anak kayak gitu ya. Terus juga memberikan ilmu, dan ilmunya kan kalau anak kuliah kan pasti bisa lah ya ngajar anak SD. Dan gak berat-berat banget kalau materi untuk ngajarin SD. Dan hal yang mereka nggak punya dan kita butuhkan banget itu ya semangat. Dengan kita menghadirkan diri kita ke depan anak-anak, itu bisa ngasih motivasi buat mereka, ini loh kakak-kakakku yang kuliah gitu, nanti aku mau kuliah seperti kakak-kakak ini. Jadi memang mereka setelah SD ada kesadaran untuk lanjut ke SMP, ke SMA seperti itu. Jadi mengajar ini adalah kesempatan untuk kita berbagi hal-hal yang kita punya, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan. Seperti itu Kak Oji. Wah, berarti mantap juga nih ya dari Kak Ocha. Mungkin dari Kak Ocha sendiri, selain berbagi materi nih sama kayak Kak Bibi tadi, itu berbagi apa aja sih untuk adik-adiknya yang pernah Kak Ocha lakukan? Berbagi ini sih, berbagi inspirasi ya. Biasanya saya tuh kalau dulu waktu ngajar di akhir pelajaran pasti nerangin tentang cita-cita. Jadi ngasih tahu tuh kalau selain polisi, guru, dokter, ada cita-cita apa lagi sih selain itu. Jadi saya juga cerita kalau ada loh, kalau kalian yang suka masak, kalian bisa jadi koki. Caranya tuh kayak gini-gini gitu, kayak gitu-gitu. Jadi apa yang mereka suka, ya kita tumbuhkan kembang minat bakat mereka. Misal ada yang suka gambar kaligrafi, ya bisa tuh dibantu nanti ikut lomba ya kayak gitu. Jadi kita memberikan banyak pengalaman, banyak arahan, dan supaya mereka tuh tahu di dunia luar itu seperti apa, banyak peluang yang bisa mereka ambil seperti itu. Oke, jadi selain memberikan materi, Kak Ocha ini juga mengasah minat dan bakat dari adik-adiknya gitu ya Kak ya. Iya, mantap sekali. Nah, tadi kan saya sudah berbicara tentang mengajar yang kreatif, dan Kak Ocha sama Kak Sofi ini setuju gitu, mengajar itu adalah sebuah kreativitas. Nah, menurut Kak Ocha sama Kak Vivi, mengajar yang kreatif itu seperti apa sih? Mungkin dari Kak Ocha dulu. Silakan Kak Ocha. Mengajar yang kreatif itu yang kita bisa mengandalkan materi-materi yang ada di sekitar kita. Banyak toh materinya, misalkan nih contohnya waktu itu biasanya kalau guru-guru konvensional atau guru-guru lama ngajarin tentang materi tumbuh-tumbuhan ya di kelas saja, tentang daun yang ada klorofilnya, terus bentuk daunnya menjari, menyirip kayak gitu-gitu. Nah dulu kami bawa adik-adik itu keluar ruangan, jadi kita jalan-jalan tuh ke kebun ya, jadi dikasih tahu mana yang eh, daun ya, tumbuhan dengan daun menjari. Jadi langsung gamenya tuh langsung di lapangan itu. Jadi semuanya pada kenal, pada tahu. Juga contohnya belajar bahasa Inggris. Kita langsung ngajak keluar aja sih. Bahasa Inggrisnya awan apa, bahasa Inggrisnya daun apa, kayak gitu-gitu. Jadi langsung pengenalannya ke lingkungan, pengenalannya itu langsung ke alam sekitar. Uh, jadi itu langsung related banget sama anak-anak gitu. Jadi materi yang disampaikan itu juga harus ada benda nyatanya ya, biar teman-teman itu, anak-anak itu bisa menangkap materi apa yang kita berikan gitu ya Kak ya. Oke, kalau dari Kak Vivi sendiri bagaimana nih mengajar yang kreatif menurut Kak Vivi? Kalau saya sendiri di sini kan saya ini masih mahasiswa aktif ya. Jadi untuk pengalaman mengajar sendiri itu masih bisa dikatakan dikit sekali, masih belum ada apa-apanya kalau mau dibandingkan dengan Mbak Uca sendiri. Tapi kalau misal ditanya mengajar yang kreatif itu bagaimana? Kalau untuk saya sendiri, mengajar yang kreatif itu pembelajaran yang menyenangkan. Jadi dari terciptanya suasana mengajar yang menyenangkan itu secara tidak langsung kita itu dapat menciptakan suasana mengajar yang tidak membosankan. Nah, karena tidak membosankan ini berarti kita sudah bisa memberikan hal-hal baru yang sekiranya yang sebelum-sebelumnya memang tidak anak-anak itu dapatkan. Jadi ketika diajar itu mereka ini merasa senang dan tidak bosan. Menurut saya sendiri pembelajaran kreatif yaitu ya tentang
kita bagaimana caranya kita memberikan suasana yang menyenangkan dan belajar yang mengasihkan agar anak-anak tidak merasa bosan. Ya contohnya seperti Mbak Ocha tadi bisa diajak keluar, ya gitu. Oke, jadi pembelajarannya lebih ke real life ya, langsung ya pembelajarannya, jadi diberikan contoh-contohnya langsung. Nah ini kalau kami kan ini kan waktu jadi kampus mengajar, menjadi mahasiswa kampus mengajar itu kan pastinya mengajar kan secara offline maupun online. Nah itu apa yang udah Kak Vivi berikan, salah satu pembelajaran kreatif yang mengajar kreatif yang udah Kak Vivi berikan ke adik-adiknya? Salah satu contoh aja. Kalau yang sudah saya lakukan, ini Kak, bisa dikatakan ya sekolah yang saya ajarkan itu anak didiknya itu tidak seperti yang ada di kebanyakan di kota. Kan terutama saya itu mengajar di kelas satunya. Nah, jadi di sana itu hanya ada 10 siswa. Tapi hampir seluruhnya itu walaupun sudah kelas 1, mereka itu masih belum bisa hafal tentang huruf alfabet, terus berhitung juga itu mereka tuh masih belum bisa dengan cukup baik. Jadi ketika saya mengajar di sana, hampir setiap harinya saya itu hanya menekankan memberikan pembelajaran tentang cara membaca huruf menghafal huruf alfabet. Kalau pembelajaran kreatifnya yang guru kelas yang sebelumnya itu hanya sekedar memakai banner, terus dan juga ada ditulis di papan gitu nanti di mengeja. Nah, kalau saya sendiri dan juga kawan saya yang mengajar itu kami membawa media berupa seperti karpet. Karpetnya itu seperti berupa puzzle gitu Kak. Jadi karpetnya itu alasnya huruf A sampai Z. Nah, terus huruf alfabetnya itu nanti lain lagi. Jadi misalkan huruf A yang mana, ayo tempel. Nah, jadi ya hanya itu saja. Iya itu. Oke, berarti yang saya tangkap berarti Kak Vivi ini menggunakan media pembelajaran ya waktu mengajar. Oke, Iya, jadi Kak. ya benar banget. Jadi media pembelajaran itu sangat penting juga ya waktu mengajar, baik itu offline, baik itu online kayak gitu. Oke, nah ini kan Kak Vivi udah ngerasain ngajar di era pandemi saat ini khususnya ya. Gimana sih Kak rasanya Kak? Susah atau apa? Gimana rasanya? Mungkin Kak Vivi. Kalau gimana rasanya, jangankan ngajar ya, saya aja sebagai mahasiswa yang diajar oleh guru, kadang ya merasa bosan kalau bahasa Jawanya tuh blenger ya. Jadi apalagi pandemi gini, online gini ya. Ya kalau untuk saya sendiri yang masih awal ya kadang capek tuh ya ada. Capeknya tuh kadang itu mikir gimana caranya biar anak-anak itu mau semangat, terus gimana cara-caranya biar belajar belajar sama anak-anak tuh bisa menyenangkan. Oke, berbicara soal mengajar di era pandemi, mungkin Kak Ocha ada ini enggak inovasi yang bisa diberikan gitu untuk teman-teman dari UKM Ujar atau kampus mengajar untuk bisa memberikan inovasi-inovasi mengajar yang selama pandemi saat ini. Gimana Kak Ocha? Mungkin ada inovasi yang bisa diberikan. Ya, mengajar di era pandemi ini memang memberikan tantangan tersendiri ya buat kita. Kalau nggak pandemi aja susah banget ya, apalagi pandemi. Iya, benar banget. Jadi mau nggak mau kan harus online ya. Kita ada di laptop dan adik-adik ada laptop juga, meskipun laptopnya keroyokan gitu ya, meskipun laptopnya akan berisi banyak orang gitu. Karena kan kita juga ingin ya adik-adik ngelihat wajah kita dan kita bisa ngelihat wajah adik-adik. Nah, sejauh ini kalau saran dari saya, sebenarnya memang membosankan kalau untuk adik-adik melihat wajah kita di layar kotak gitu ya. Jadi kita bisa memberikan inovasi berupa ini masang video misalkan. Kan banyak tuh video animasi pembelajaran anak yang asik-asik, yang seru-seru. Jadi supaya
supaya biar adik-adik nggak bosan, biar adik-adik tetap tambah gitu wawasannya, bisa di styling video pembelajaran yang menarik. Contohnya kayak video di channel YouTube kok bisa, itu kan bagus tuh. Jadi animasinya lucu dan adik-adik tuh bisa nyaut gitu. Misal setelah satu video nanti pengajarnya ngasih 2 atau 3 pertanyaan yang pertanyaan itu harus dijawab sebelum melangkah ke video selanjutnya. Jadi tanya jawabnya langsung aja, kemudian langsung ke video berikutnya. Eh, jadi adik-adik nggak cuma nonton video aja, tapi ada interaktifnya dengan para pengajarnya. Jadi di situ kan lebih seru gitu. Itu Mas Wadi Jadi, yang bisa saya sarankan. oke. Jadi itu menekankan ke memberikan video pembelajaran interaktif gitu ya, Kak ya. Iya, Iya, jadi penting banget emang kalau misalkan video pembelajaran interaktif itu di era pandemi saat ini, karena kan kita nggak bisa ketemu secara real life ya sama gurunya, jadi harus melalui bagaimana cara kita itu bisa memberikan informasi dan bisa memahamkan ini peserta didiknya itu gimana caranya. Itu salah satunya dengan pembuatan video pembelajaran interaktif. Kalau dari Kak Vivi sendiri apa ini sarannya atau inovasinya mungkin yang bisa diberikan? Kalau saya ya setuju sama Mbak Ocha, medianya itu apa, pembelajaran yang yaitu menggunakan video. Soalnya kalau untuk video apa media yang lain tuh seperti audio mungkin itu ya, itu saya rasa masih kurang ya. Saya setuju ya dengan apa, dengan Mbak Ocha, yaitu mungkin bisa dengan menggunakan video pembelajaran yang interaktif. Oke, jadi memang penting banget ya di era pandemi saat ini itu kita menggunakan video pembelajaran interaktif. Oke, mungkin setelah kita berbicara soal Kak Oji, inovasi, aku ada ini lagi, ada ya ini gimana lagi. Kak? Aku tuh kemarin ikutin nih virtual tour, seru banget dan bisa diterapin ke kalian. Jadi kita pengajar tuh nyiapin video, misal materinya sejarah ya. Jadi kita judulnya tuh kayak Dharma Wisata Online, kan nggak pernah tuh adik-adik berdharma wisata ke kota lain. Nah ini bukan ke kota lain, tapi ke misal luar negeri. Misal kita akan virtual tour ke Amerika. Virtual itu artinya apa? Tour itu artinya apa? Dan ada apa di Amerika gitu. Jadi kita nyiapin video, serentetan video, dan ada tour guide-nya, satu orang jadi tour guide. Dan di situ tuh eh, kita tuh ngajakin adik-adik ke Amerika tuh lewat ini. Nanti pertama-tama kita naik bus ya, jadi ada video busnya gitu. Udah disiapkan pengamannya kayak gitu-gitu. Terus naik, kok naik bus ya? Terus naik ke pesawat. Di pesawat kita lihat apa aja kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya tiba di Amerika, kita tiba di bandaranya kayak gitu-gitu. Terus kita akan langsung ke Whitehall ya, ke Gedung Putih. Jadi kan ada tuh di YouTube video isinya Gedung Putih. Jadi diajar tuh di Gedung Putih tuh isinya ini loh. Terus setelah itu di sana tuh ada parade Disneyland ya. Jadi kan lucu-lucu. Jadi gitu. Jadi kayak ada pengajar tuh jadi tour guide ngomong langsung. Videonya ada dan tour guide-nya ngomong langsung. Jadi itu perpaduan yang asik banget. Aku kemarin ngerasain seru banget ya. Apalagi kalau kalian. Oh, Tuh. jadi iya, berarti ini kayak diajak jalan-jalan dulu gitu ya di dalam video pembelajaran. Iya, Oh, live gitu. Ya itu ya ada sama. videonya. Ya Kalian sama ngomongnya waktu itu live. aku juga pernah itu Kak tahu itu ada kayak pembelajaran tentang tata surya. Jadi kita tuh kayak disuruh naik roket dulu, terus kita nanti Ya, meluncur dari bumi ke luar angkasa. Ya tahu itu emang ya seru. itu seru kan? Aku pengen ikut ya. Wah ini juga jadi tips ya buat teman-teman yang ada di luar sana mungkin yang bingung buat video pembelajaran apa nih gitu ya. Ini salah satu tipsnya mungkin bisa dipakai nih ya Kak. Nah mungkin kalau berbicara tentang tips nih, nah apa sih tips yang bisa diberikan Kak Ocha sama Kak Vivi untuk teman-teman yang sekarang lagi mengajar di era pandemi saat ini? Mungkin dari Kak Ocha dulu ya. Ya, kalau tips mengajar di era pandemi adalah nomor satu ya kuncinya semangat. Jadi, dan bagaimana cara menumbuhkan semangat? Banyak cara kok, yaitu menemukan doping. Jadi contohnya nih, aku kangen ngajar sama anak-anak, tapi aku bosen gitu kan.
oh yaudah aku bikin sesuatu yang baru buat adik-adik apa ya gitu. Kayak yang tadi saya bilang, oh aku kumpulin deh video-video perjalanan ke Amerika, jadi aku gabungin. Jadi aku bikin materi tuh semangat banget, jadi juga nyusun materi. Jadi aku tetap semangat gitu ngajar waktu pandemi gitu. Oke, mantap-mantap. Jadi intinya semangat gitu ya Kak ya. Karena kalau nggak semangat pasti yang lainnya akan amburadul. Kalau udah semangat, lainnya pasti akan terus berjalan gitu ya. Apa yang udah kita rencanakan itu pasti akan berjalan. Oke, kalau dari Kak Vivi sendiri apa nih tipsnya untuk teman-teman yang mengajar di era pandemi saat ini? Kalau kata saya, kita harus menyukai yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah menyukai, belajar menyukai, kita nantinya kalau sudah melakukannya tuh insya Allah bakalan have fun aja. Jadinya ya itu mungkin walaupun segimanapun capeknya, tanamkan pikiran sugesti aku harus menyukai apa yang aku lakukan ini biar jalaninya tuh enak terus juga bisa semangat. Oke, Ya itu mungkin benar. sih. Jadi berawal dari suka dulu, terusan nyaman, ya kan? Terusan aja. Iya. Iya, benar-benar. Dari suka, nyaman, kemudian semangat kita untuk mengajar pastinya. Oke, mungkin akhir pertanyaan dari saya, mungkin ada nggak sih pesan yang bisa atau motivasi nih buat teman-teman yang di luar sana yang mengajar di era pandemi dari Kak Rosa dan juga Kak Vivi? Motivasinya mungkin dari Kak Vivi dulu nih, apa nih motivasinya untuk teman-teman yang ada di sana? Aduh, kalau disuruh ngasih motivasi, saya kadang juga masih Butuh motivasi ya? Ya, saya masih awal-awal banget ini. Ya, gimana ya kalau mau kasih motivasi ya tetap semangat aja. Terus kalau bisa yang menekan gimana caranya biar gak males, itu udah. Jangan malas, intinya gitu ya motivasinya. Ya. Oke, mungkin kalau dari Kak Ocha sendiri gimana nih motivasinya untuk teman-teman di luar sana? Motivasi yang paling bagus tuh salah satunya dari quotes ya. Ini satu tip quotes saja ya buat teman-teman. Oke, mantap. Yang paling hebat bagi seorang guru adalah mendidik, dan rekreasi yang paling indah adalah mengajar. Semangat ya. Waduh, keren banget ini quotes-nya dari Kak Ocha dia. Oke, mungkin ini kayaknya udah selesai nih Kak podcastnya. Terima kasih banyak ya untuk Kak Ocha sama Kak Vivi. Semoga apa yang udah kita bicarakan tadi, apa yang udah kita bahas tadi bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Karena tadi itu kita udah bahas panjang lebar soal mengajar kreatif, kemudian bagaimana sih caranya kita itu bisa belajar di tengah pandemi saat ini. Pastinya kalau kalian masih bingung nih ya, bagi viewersnya masih lupa apa nih tipsnya, bisa diputar lagi di YouTube-nya Ujar. Pastinya untuk kalian yang belum menonton, langsung aja nonton di podcastnya Ujar di YouTube-nya UNES Mengajar. Oke, mungkin kakak-kakaknya mau ikut jargon juga nih. Kalau aku bilang Ujar Podcast, jawabnya menginspirasi, menjalin relasi dengan edukasi. Oke, kita bicara bareng-bareng ya. Oke, Ujar Podcast menginspirasi menjalin relasi dengan edukasi. Oke, terima kasih untuk Kak Aja sama Kak Vivi untuk Ujar Podcast yang kedua ini. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya di pembuatan Ujar Podcast kedua ini. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.